Pagi menjelang siang bersama saya Agung Surya Gumelar dalam Beyond Education Podcast. Podcastnya yang selalu men-sharing ya. Lebih tepatnya kita men-sharing sih, tidak menggurui, tidak apa, kita men-sharing terkait berbagai macam hal terkait motivating, coaching dan parenting. Dan memang narasumbernya nih. Iya narasumbernya sudah tahu kan? Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Pak Doni kayaknya udah sehat nih ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemarin sempat sehat kan? Selalu sehat. Selalu sehat. Boleh masih fokus. Oke, boleh gimana? Maksudnya udah makan siang Pak di siang hari ini? Belum. Aduh, gimana Pak? Ya, apa kita makan siang dulu itu? Ya, tinggal gitu. Ini yang lebih penting. Buat para viewers. Mantap. Oke, baik. Begini Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari viewers. Alhamdulillah. Pokoknya ini memang terkait inti dari parenting sih, yaitu keluarga. Nah, di dalam keluarga itu kan berbagai macam mungkin masalah atau misalnya berbagai macam sering kita bahas Pak ya dalam parenting, itu bagaimana mendidik anak, tapi ini sebenarnya menurut saya esensial juga sih Pak. Karena keluarga yang bahagia itu seperti apa sih Pak? Nah, gitu. Keluarga yang bahagia seperti apa? Iya, jadi viewers ini bertanya keluarga yang bahagia itu seperti apa? Di keluarga saya sudah cukup berkata mas sudah cukup punya rumah dan lain-lain gitu. Tapi ketika kumpul-kumpul itu semuanya main HP masing-masing, sibuk masing-masing. Apakah itu yang disebut bahagia atau bagaimana sih cara menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini sih kayak gitu. Ini pertanyaan yang umum ya. Banyak orang-orang yang bertanya bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Nah, itu. Nah, tetapi yang penting di sini kita harus mendefinisikan dulu kata bahagia itu apa. Iya betul. Karena kalau kita tidak jelas dalam mendefinisikan sebuah kata, akhirnya kita kebingungan sendiri. Misalnya nih, yang disebut bahagia kita tidak memiliki masalah sama sekali. Semuanya lancar, semuanya baik. Semuanya harmonis. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin? Ya juga ya. Lancar-lancar aja berarti nggak ada kehidupan di situ. Pastinya. Karena keluarga bahagia kalau kita definisikan tidak ada masalah, semuanya baik-baik. Anak pada jadi anak yang penurut. Pasangan menjadi pasangan yang pengertian. Wah, saya mau belajar tuh kalau ada caranya. Karena hal itu seperti kita mengharapkan fata morgana. Kelihatannya sih luar biasa. Kelihatannya sih menyenangkan. Tetapi setelah kita dekati, itu ternyata hanya sekedar hayalan. Iya juga ya. Jadi banyak yang orang-orang yang mau menikah gitu udah membayangkan keluarganya tuh bahagia gitu. Ya, kalau definisinya bahagia itu seperti itu ya. Tidak ada masalah, semuanya lancar-lancar. Gitu. Iya, karena di agama saja itu sudah dijelaskan bahwa wanita, anak, harta itu cobaan. Berarti ada unsur ujian di situ. Dan kalau itu tidak sampai terjadi, berarti kitab suci itu dipertanyakan loh. Masa di kitab suci sudah dijelaskan bahwa itu akan terjadi. Tetapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Berarti kitab suci itu patut dipertanyakan. Iya betul. Ya, padahal kitab suci itu adalah pedoman kehidupan manusia. Jadi kalau sudah dijelaskan di dalam agama bahwa wanita, anak-anak, dan harta itu cobaan, kalau kita memang benar mengalami hal itu, ya sudah. Jangan dipertanyakan lagi, kok kenapa ya suami saya nggak pengertian? Kok kenapa ya istri gue galak banget? Kok kenapa ya anak-anak gue ini pada kurang ajar? Nah itu tuh problem itu. Itu berarti sudah terbukti bahwa agama itu benar. Oh, ya, jadi itu sebagai sebuah pembuktian. Iya.
Karena jujur aja ya, saya di awal juga pernikahan saya mengharapkan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi pada kenyataannya, ya itu di luar dugaan saya semua. Karena kita sebelum menikah kan tidak pernah ya belajar menjadi orang tua. Nah iyalah Pak, paling kita ngelihat orang tua kita aja sih. Iya benar. Benar. Kita hanya belajar dari pengalaman kita pas waktu kita kecil, dibesarkan sampai kita segede gini. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah pengalaman-pengalaman yang kita alami itu adalah pengalaman-pengalaman yang isinya pembelajaran untuk menjadi orang tua yang baik? Lebih tepatnya sih itu mah random aja pengalamannya. Benar. Ya, ada sebagian yang baik, ada sebagian baik, yang buruknya perlu kita perbaiki. Dan itu adalah hal yang wajar karena orang tua kita dulu juga tidak belajar menjadi orang tua sebelum melakukan pernikahan. Jadi kalau ada masalah dalam pernikahan, ya itu sudah hal yang mutlak adanya. Jadi jangan lagi kita kaget gitu. Kok pernikahan gue ini banyak masalah ya? Iya. Berarti kita belum paham dengan apa yang ada di dalam agama. Karena di agama saja sudah menjelaskan begitu detail. Nah makanya pentingnya kita mempelajari agama untuk paham, agar kita tidak pernah terkaget-kaget lagi gitu dengan kejadian yang ada di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita. Dalam keluarga. Iya. Nah kalau misalnya ini Pak dikaitkan dengan kenyamanan Pak, bagaimana sih itu? Ada kan orang itu biasanya nyaman di keluarga, ada yang nggak nyaman. Itu perbedaannya apa sih Pak? Maksudnya apa yang membuat itu terjadi tentang kenyamanan di dalam keluarga gitu? Ya, kalau kita menuntut kenyamanan di dalam keluarga kita, apalagi kalau kita hanya menuntut tidak memberikan usaha kita, itu akan sangat mustahil. Kita jangan menunggu sesuatu itu menjadi baik-baik semuanya tanpa kita melakukan usaha terlebih dahulu. Yang penting kita harus menjadi influencer di dalam keluarga kita. Kalau misalnya nih suami kita kurang ideal menurut kacamata kita, atau anak-anak kita ini kurang ideal menurut kacamata kita, ya kita yang harus berusaha mempengaruhi mereka agar menjadi ideal sesuai dengan versi kita. Dengan cara, ya kalau kita ingin suami kita misalnya menjadi suami yang baik, ya kita harus jadi istri yang baik dulu ke suami kita. Kita nggak mungkin kan ingin suami kita baik, kitanya jahat. Nah gitu. Kita ingin anak-anak kita nggak kurang ajar sama kita, kitanya sendiri kurang ajar sama anak-anak kita. Ada sebab akibat. Pasti ada sebab akibat. Nggak mungkin gitu kan, suami nih memang udah pada dasarnya pemarah. Terus kita nggak terima, kita ingin suami kita menjadi penyabar. Tapi cara kita membuat suami kita menjadi penyabar itu dengan cara marah-marah juga gitu. Rusuh juga gitu. Iya, akhirnya ya bisa dibayangkan kan, api ketemu api ya jadi makin besar gitu. Kebakaran. Nah ini yang kadang kita tidak menyadari gitu. Seharusnya kalau kita ingin punya pasangan yang baik, yang sabar, kita harus menjadi hal yang kita inginkan terlebih dahulu itu. Jangan dibalik. Kapan ya suami saya sabar? Kapan ya suami saya sabar? Kalau kita hanya seperti itu, ya berarti kita hanya menanti sesuatu yang semu. Oh, iya. Kenyamanan itu harus diciptakan gitu. Harus diciptakan. Dimulai dari kita dulu. Kita dulu yang harus berpikirnya. Iya. Kita dulu yang harus menyamankan pikiran kita. Karena sesuatu itu akan ada yang namanya hukum tarik-menarik. Ya. Apa? Attraction. Ya, law of attraction. Kalau kita baik, insya Allah orang lain juga akan baik sama kita. Bisa kita terapkan di dalam keluarga kita sendiri. Hukum tarik menarik ini. Iya betul. Jadi di sinilah kita harus menjadi
trendsetter kebaikan. Jangan jadi trendsetter sebaliknya gitu. Iya, keburukannya. Iya. Ini yang bahaya. Iya. Jadi kalau misalnya banyak kan orang itu menuntut, misalnya diri dia itu menuntut keluarganya harus nyaman gitu kan, tapi diri dianya menyebalkan. Itu banyak kejadian seperti itu. Iya, jadi ternyata harus diciptakan dari diri kita sendiri dulu. Iya. Apalagi kita tidak pernah belajar sebelumnya menjadi orang tua yang baik. Iya, betul. Berapa lama sih kita kenal pasangan kita? Apakah kita kenal dari kecil pasangan kita sampai dewasanya seperti apa? Ya wajar lah kita akan menemui masalah-masalah dalam hal berkomunikasi dengan pasangan kita. Karena kan kita baru mengenalnya sebentar. Apalagi ya banyak pasangan yang sudah mengenal juga pasangannya dari kecil hingga dia dewasa masih ketemu dengan masalah. Ya apalagi bagi pasangan-pasangan di luar sana yang baru mengenal pasangannya itu waktunya hanya sebentar. Jadi wajar kita belum saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi kalau ketemu konflik, masalah itu hal yang normal. Kita nggak bisa mengharapkan gitu pasangan kita nih harus sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal kita baru mengenalnya aja sebentar. Jangan menuntut berekspektasi ketika kita mengenal di awal, Pak ya. Biasanya kan awalnya manis. Padahal benar, itu hal yang wajar gitu. Karena apa ya? Ketika kita misalnya dalam proses saling mengenal dengan pasangan kita kan dibatasi oleh waktu. Kita tidak bisa ketemu dengan calon kita ini 24 jam. Ya bagaimana kita ingin mengejar waktu yang kita banyak ketinggalan itu. Akhirnya kan kita mulai menyamakan lagi frekuensi kita dengan pasangan pas waktu menikah. Nah disitulah semua aib, semua masalah yang kita tuh akhirnya terkaget-kaget ya baru ketahuan. Karena waktu kita menikah ya kita nggak akan jaim-jaim lagi tuh sama pasangan kita. Bayangin dulu waktu pas misalnya zaman pacaran kentutnya ditahan. Ya. Sampai kentut juga ditelan lagi kan. Karena kita malu, karena kita jaim, takut menyinggung perasaan pasangan kita. Tapi pas udah menikah, udah berat gitu. Jadi hal yang normal gitu. Makanya kalau saya pribadi, kita sebelum melaksanakan pernikahan, kita harus mau belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Kalau ini Pak, keluarga harmonis itu definisi apa sih? Maksudnya bagaimana sih Pak keluarga yang harmonis ini Pak? Kalau buat saya, definisi saya pribadi ya, keluarga yang harmonis itu terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Bukannya diidentikan dengan keluarga harmonis itu, rumah kita mewah, mobil kita banyak. Jadi jangan dikaitkan dengan harta benda yang disebut harmonis. Tapi harmonis itu terjalinnya komunikasi antar anggota keluarga dengan baik. Kalau buat saya seperti itu. Saya buat simple lah. Jadi kalau misalnya ada beberapa, ya sih kalau di keluarga biasanya miskom itu jadi masalah Pak ya. Pastinya. Iya. Itu bagaimana Pak cara kita menanggulangi ketika ada miskom di keluarga atau misalnya bagaimana cara kita agar bukan menginterferensi tapi di tepatnya jaga-jagalah biar nggak ada miskom gitu di dalam keluarga itu harus seperti apa? Ya dimulai dari diri kita dulu yang sudah sadar bahwa kalau kita ingin pasangan kita baik, anak-anak kita baik, kitanya duluan yang harus menjadi orang baik. Kita nggak bisa kan ingin komunikasi lancar, tapi cara kita misalnya menegur pasangan kita atau menegur anak-anak kita dengan cara yang tidak baik, misalnya kasar,
ya bagaimana komunikasi yang baik itu bisa terjalin kan? Akan selalu miskomunikasi. Iya, itu pasti gitu. Iya, betul. Karena nggak mungkin komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar kalau dengan teriak-teriak misalnya, atau dengan cara memaki-maki. Nggak mungkin sampai kapanpun juga. Kita yang harus sadar gitu, dimulai dari diri kita. Kalau kita ingin suami kita yang tadinya pemarah menjadi penyabar, ya kita harus menjadi orang yang penyabar duluan. Tunjukkan, akhirnya suami kita perlahan-lahan akan sadar ternyata perilaku dia selama ini salah. Dengan melihat kesabaran kita, yang penting suami kita itu tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama. Itu dulu. Ya, betul. Tapi kalau sudah melakukan hal yang dilarang oleh agama, tegur. Kalau nggak bisa tegur, ya sudah. Apakah pernikahan ini mau dilanjutkan atau tidak? Karena ini sudah agama yang terlibat ya. Ya, keputusan itu bisa kita ambil. Mau melanjutkan atau tidak? Karena di agama juga yang namanya, yang mohon maaf ya, perceraian itu tidak dilarang. Iya, daripada dilanjutkan malah makin kacau gitu ya. Iya, betul. Jangan kita beralasan karena nanti anak-anak bagaimana ya. Kita jangan sampai punya alasan ke arah sana. Daripada pernikahan kita pertahankan jadi ancur-ancuran, bahkan ini efek yang menjadi buruk buat psikologisnya anak-anak, ya buat apa kita lanjutkan? Kita harus menyelamatkan ya anak-anak kita dulu. Jangan karena kita takut nanti kalau gua bercerai, gua makan apa ya? Ya makan nasi lah. Nah, ini yang selalu mindset ini kita tanam di kepala kita. Tapi memang problemnya ketika orang tua itu berpisah nih Pak ya. Problemnya kan memang banyaknya, bukan kendala sih lebih tepatnya ya, kayak ada yang kurang aja gitu dari setiap didikan. Pasti. Orang tua yang berpisah itu apa? Sebaiknya seperti apa Pak? Kalau misalnya kita sudah bercerai terus kita punya anak, nah itu harus seperti apa tuh? Ya seharusnya kalau sebuah hidup rumah tangga ya sudah mengalami perceraian, ya kita seharusnya sadar diri gitu. Mantan suami dan mantan istri itu harus sadar diri, kita masih memiliki anak-anak. Itu ya terpentingnya. Iya, jangan udah pas kita nyatu berantem, pas udah berpisah berantem juga. Ya kapan damainya gitu kan? Ya berantem mulu jatuhnya. Iya, jangan hal yang sudah menyakitkan buat anak-anak kita dengan adanya perceraian, kita masih lanjutkan lagi ronde kedua gitu. Itu yang tidak apa ya, etis gitu buat anak-anak kita. Masa sih kita apa ya, sangat memiliki ego yang besar gitu ya. Demi kepentingan ego kita mengorbankan anak-anak kita. Iya, sampai mereka ngaku urus gitu. Benar. Ini yang jangan sampai terjadi. Kalau sudah berpisah, berpisahlah yang baik. Selamatkanlah anak-anak gitu. Masa depan anak-anak itu harus selamat ya.